meletakkan tangannya di atas orang yang sakit tadi, orang sembuh. Saya bilang, Tuhan, ayat ini tidak masuk akal. Tidak usah mendirikan rumah sakit, tidak usah kuliah di fakultas kedokteran. Jadi kalau ada orang sakit, datang aja dengan nama Tuhan Yesus. Inilah kemustahilan Alkitab. Dan ini bukan firman Allah, Bapak Ibu. Kan orang meletakkan tangannya di atas orang yang sakit tadi, orang sembuh. Saya bilang, Tuhan, ayat ini tidak masuk akal. Tidak usah mendirikan rumah sakit, tidak usah kuliah di fakultas kedokteran. Jadi kalau ada orang sakit, datang aja dengan nama Tuhan Yesus. Inilah kemustahilan Alkitab. Dan ini bukan firman Allah, Bapak Ibu. Kan orang. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Sebelum saya tanggapi video tadi, jangan lupa like, subscribe, share, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Sobat-sobat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang penceramah yang bukan berasal dari Kristen tadi, dia bahas soal Markus 16 ayat 18, tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit, sehingga dia mengambil satu kesimpulan bahwa tidak masuk di akal dan itu bukan firman Tuhan. Karena kalau berpatokan kepada Markus 16 ayat 18, maka tidak perlu lagi bangun rumah sakit dan tidak perlu lagi sekolah kedokteran. Nah, ini satu pola pikir yang tidak sehat, pola pikir yang memang terganggu. Karena di dalam Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah larang tidak boleh membangun rumah sakit atau tidak ada larangan jangan sekolah kedokteran. Namun kita lihat di dalam Alkitab ada 3 macam kesembuhan. Kesembuhan alamiah, Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, jadi kenapa banyak orang mengalami tekanan hidup dan mengalami gangguan pada jiwa karena tidak memiliki hati yang gembira. Jadi hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya, penuh dengan sukacita, walaupun hidup ini banyak persoalan, tantangan, tapi kalau hati dipenuhi dengan sukacita dan kasih dari sorga mengalir, maka saya percaya dia mengalami kesembuhan, walaupun mungkin tadinya sakit kepala atau mungkin kurang sehat secara fisik, lemas, tapi ketika dia memiliki hati yang gembira, maka itu sangat membuat dia mengalami satu kekuatan dari sorga memenuhi hidupnya. Yang kedua, kesembuhan medis. Tuhan mengakui adanya medis. Jadi Tuhan Yesus tidak larang sekolah dokter atau membangun rumah sakit. Ayat 31 dari Lukas 5 ayat 31, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi Tuhan mengakui para medis, artinya Tuhan juga memakai para medis untuk ada kesembuhan. Nah, jadi Tuhan izinkan adanya rumah sakit, Tuhan pakai para dokter atau para medis untuk bisa tangani setiap sakit penyakit yang datang. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah larang membangun rumah sakit atau sekolah kedokteran. Jadi seorang bapak tadi yang di video yang kita lihat tadi, asal saja dia bicara, ya, yang jelas Tuhan Yesus tidak pernah larang membangun rumah sakit dan sekolah kedokteran. Sementara kesembuhan yang ketiga itu kesembuhan ilahi. Tuhan mengesampingkan alamiah, medis, dan ada kesembuhan ilahi. Mazmur 103 ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di mana saat-saat kesembuhan alamiah dan kesembuhan medis Tuhan menyampingkan itu,
untuk mendatangkan kesembuhan ilahi. Ada orang-orang sakit yang sudah ke dukun tidak mampu, ke dokter tidak mampu, dan akhirnya mereka berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit disembuhkan. Dan terlalu banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami kesembuhan, di mana dokter sudah angkat tangan, medis sudah angkat tangan, dukun sudah angkat tangan, dan itu pun berulang kali dalam pelayanan-pelayanan. Saya melihat itu terjadi, orang-orang yang sudah tidak punya harapan lagi untuk bisa sembuh karena dokter sudah tidak sanggup, tapi karena mereka berserah kepada Tuhan, dan Tuhan nyatakan kuasa, nyatakan mujizatnya. Jadi Markus 16 ayat 18 itu bukan berarti Tuhan Yesus larang jangan bangun rumah sakit atau larang jangan sekolah kedokteran. Itulah pola pikir yang salah, yang asal saja menafsirkan tanpa pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap percaya firman Allah. Ya dan amin. Haleluya.